Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifan Islami dari kelas DP 4403 dengan NIM 16.022.04013 akan menerangkan tugas 2 dari mata kuliah Budaya Nusantara yang berjudul Akulturasi dan Asimilasi dalam Budaya Sunda dan Jawa di Ciamis yang didoseni oleh Bapak Tengku Zulkarnain Mutakin. Lanjut ke bagian A, yaitu definisi akulturasi. Menurut John Weberi, pengertian akulturasi itu sendiri ialah suatu proses perubahan budaya dan psikologis yang terjadi sebagai akibat terjadinya kontak antara dua kelompok atau lebih dan anggota masing-masing kelompok. Lalu pendapat dari Muhammad Hasim itu sendiri, akulturasi ialah perpaduan dua budaya yang berbeda dalam kehidupan yang harmonis dan damai. Bentuk-bentuk dari akulturasi itu sendiri diantaranya 1. Substitusi. Substitusi itu sendiri ialah bentuk proses perubahan kebudayaan yang termasuk dalam akulturasi yang dimana unsur kebudayaan yang lama diganti dengan unsur budaya yang baru dan memberikan nilai lebih untuk para penggunanya. Lalu yang kedua ada sinkretisme, yaitu perubahan budaya yang termasuk dalam proses akulturasi yang mana unsur budaya yang lama bercampur dengan unsur budaya yang baru sehingga membentuk sistem yang baru. Lalu yang ketiga yaitu adisi, perubahan proses budaya yang termasuk dalam proses akulturasi yang mana unsur budaya lama masih berfungsi ditambah dengan unsur budaya yang baru sehingga akan memberikan nilai lebih pada kebudayaan tersebut. Lalu yang keempat ada deakulturasi, yaitu budaya yang telah lama telah hilang karena diganti dengan unsur budaya yang baru. Lalu ada originasi, yaitu masuknya kebudayaan yang baru di mana sebelumnya masyarakat belum mengenal sehingga terjadi perubahan yang besar. Lalu yang keenam ada penolakan, yaitu sebagian anggota masyarakat yang tidak siap dan tidak menyetujui proses akulturasi. Saya akan menjelaskan beberapa faktor yang mendukung terjadinya akulturasi. Di antaranya yaitu faktor internal. Faktor internal itu sendiri merupakan faktor yang penyebab sumbernya berasal dari dalam kelompok masyarakat itu sendiri. Adapun faktor tersebut meliputi penemuan baru di berbagai bidang yang memang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi. Terus ada juga jumlah penduduk yang semakin bertambah seiring bertambahnya waktu dan terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat. Lalu ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal itu sendiri penyebabnya adalah berasal dari luar kelompok masyarakat. Faktor dari eksternal itu sendiri diantaranya perubahan alam termasuk iklim, cuaca, ataupun fenomena alam lainnya. Lalu ada konflik dan sengketa internasional antar dua negara atau lebih. Lalu ada pengaruh budaya asing melalui proses penyebaran suatu budaya atau difusi. Berikut adalah proses akulturasi. Di antaranya yaitu kontak sosial yang terjadi pada seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Lalu ada juga kontak budaya yang kondisinya seperti persahabatan atau kondisi saling bermusuhan. Lalu ada juga kontak budaya antar kelompok, di mana ada kelompok yang menguasai dan ada yang dikuasai dalam semua unsur budaya yang ada dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, teknologi, ataupun ilmu pengetahuan. Lalu ada juga kontak budaya antar masyarakat, baik yang memiliki warga yang sedikit ataupun yang banyak. Ada juga kontak budaya antar sistem, baik sistem budaya, sosial, dan unsur budaya fisik. Dampak yang akan terjadi jika terjadi akulturasi. Akulturasi ini bisa berdampak pada perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Menurut Beni Ahmad Sebeni, dampak akulturasi sebagai berikut. Terjadinya perubahan cara pandang individu mengenai kehidupan masyarakat. Misalnya berubah cara berkomunikasi yang dulu secara langsung sekarang dapat dilakukan melalui media. Lalu terjadinya perubahan dalam hubungan sosial di masyarakat. Misalnya hal-hal yang dulunya dianggap tabu sekarang dibicarakan lebih terbuka. Contoh akulturasi dari yang saya ketahui dari seni bangunan ialah bangunan masjid yang berada di Kudus, yaitu Menara Kudus. Lalu ada seni rupa, perpaduan antara budaya India dan Indonesia yang terjadi melalui seni, seperti patung Buddha di Candi Borobudur dan juga relief-relief yang dilukis. Lalu ada juga dari seni sastra, penyebaran agama Islam di Indonesia merupakan salah satu contoh akulturasi di mana tulisan Arab dikembangkan menjadi tulisan Arab gundul.
Lalu ada juga sistem pemerintahan seperti kerajaan Hindu dan Buddha pada masa lalu memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Lalu ada juga budaya asing lainnya seperti diantaranya Angpao dari Tiongkok, Halloween dari Eropa, Valentine dari Eropa. Definisi asimilasi. Asimilasi menurut Konjaningrat ialah proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda setelah mereka bergaul secara intensif. Sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan itu masing-masing berubah menjadi unsur kebudayaan campuran. Lalu syarat dari terbentuknya asimilasi yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat diantaranya terdapat sejumlah kelompok yang mempunyai kebudayaan berbeda. Lalu terjadinya interaksi sosial yang terjadi antara individu serta kelompok sosial. Lalu ada juga kebudayaan yang terdapat di setiap contoh kelompok sosial, seperti berubah-ubah dalam upaya penyesuaian diri dengan perkembangan, termasuk juga penyesuaian dengan kondisi globalisasi yang terjadi. Faktor pendorong dari asimilasi di antaranya yaitu sikap toleransi, lalu ada kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi, dan sikap menghormati dan menghargai orang asing dan kebudayaannya. Ada juga faktor penghambat dari asimilasi itu sendiri ialah adapun masyarakat yang minim wawasan serta juga pengetahuan mengenai beragam kemajuan yang ada. Lalu ada juga terdapatnya prasangka negatif di dalam masyarakat terhadap kelompok baru. Lalu perbedaan mencolok pada ciri-ciri fisik yang berprasangka beda serta malah memunculkan masalah-masalah sosial. Contoh asimilisasi yang saya ketahui diantaranya. Contoh asimilisasi yang saya ketahui yaitu dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam penggunaan sendok makan. Yang umumnya sendok makan dipergunakan oleh masyarakat Eropa, kini kita memakainya juga di masyarakat kita. Lalu ada juga asimilasi dalam masyarakat seperti soal pengenalan dengan pakaian bikini yang banyak disebarluaskan oleh turis asing. Selain itu juga ada pacaran serta sebagainya. Alkulturasi dari budaya Sunda dan budaya Jawa di Ciamis. Budaya Jawa adalah budaya yang berasal dari Jawa dan dianut oleh masyarakat Jawa, khususnya di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Lalu ada juga budaya Sunda, yaitu budaya yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat Sunda. Budaya Sunda dikenal dengan budaya yang menjunjung tinggi sopan santun. Menurut surat kuno, menyebutkan bahwa asal-usul penduduk Jawa berasal dari kerajaan Turki pada tahun 450 sebelum Masehi. Lalu suku Sunda itu sendiri adalah kelompok etnis yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa di Indonesia dengan istilah Tatar Pasundan yang mencakup wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, Banten, Jakarta, Lampung, dan wilayah barat Jawa Tengah. Adapun akulturasi antara budaya Jawa dan Sunda terjadi di Kampung Kenduk, Kendal, Desa Sindang-Sari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Salah satu akulturasi dari budaya Jawa dan Sunda di Kampung Kedung itu sendiri ialah pertunjukan ebek atau jaran kepang, yang merupakan bentuk lain dari kesenian dari Ponorogo, Jawa Tengah. Pertunjukan seni budaya ini rutin dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan masyarakat. Selain mempererat silaturahmi, kegiatan ini juga bertujuan untuk melestarikan dan memelihara seni budaya yang ada. Kesimpulan dari akulturasi dan asimilasi di Ciamis itu sendiri ialah memang terjadi bukan hanya antar negara saja, namun antar budaya di Indonesia pun bisa terjadi pula. Dan seperti akulturasi antara budaya Sunda dan Jawa di Ciamis ini sangat toleran dan menjadikan bahasa Sunda dan Jawa ataupun budaya Sunda dan Jawa semakin erat dan harmonis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.